Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Putra Agus Jayadi Mardika, saya dari Prodi D3 Teknik Elektronika, jurusan Teknologi Industri, Fakultas Teknik dan Kejuruan Universitas Pendidikan Ganesha, dengan nomor NIM 21050311005. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari bengkel pengukuran teknik, yang dimana di sini saya disuruh untuk melakukan perbandingan variak dan power supply. Baik, langsung saja ke video pengukurannya. Baik, di sini di depan saya sudah ada power supply yang dimana memiliki batas tegangan yaitu 30 volt. Baik, di sini power supply ini memiliki output yaitu 3 output, yang dimana ada di sini ada negatif, yang di sini ada ground, dan ini adalah positif. Dan di sini juga ada tombol atau karet tuning untuk mengatur arus yang masuk ke beban. Baik, di sini juga ada voltage untuk mengatur tegangan yang akan digunakan. Dan di sini ada power on off untuk menghidupkan atau mematikan power supply. Baik, dan selanjutnya di sini saya akan mengukur tegangan yang keluar dari power supply ini menggunakan multimeter analog. Baik, di sini yang pertama saya akan menghidupkan terlebih dahulu power supply-nya. Baik, di sini dapat diatur tegangan yang akan digunakan atau tegangan output dari power supply-nya. Di sini saya akan menggunakan 10 volt dan saya akan mengukur menggunakan multimeter. Baik, di sini saya menggunakan batas ukur di 50 desibel. Baik, di sini yang hitam ke ground, yang merah ke positif. Baik, di sini di multimeter dapat terbaca yaitu sekitar 10 desibel seperti ini ya. Baik, dan selanjutnya di sini saya akan mengukurnya dengan menggunakan osiloskop. Di sini di samping saya sudah ada osiloskop digital, yang dimana saya akan mengukurnya dengan menggunakan osiloskop ini. Baik, di sini yang pertama saya akan menghidupkan terlebih dahulu osiloskopnya dan menghubungkan kabel probe ke channel 1. Baik, karena di sini channel satunya error, di sini saya akan menggunakan channel 2. Baik, di sini saya akan mengatur pada voltage untuk keluaran DC di power supply ini. Baik, di sini saya akan arahkan ke 10 volt. Di sini probe yang positif negatifnya saya arahkan ke positif, dan di sini untuk groundnya saya arahkan ke ground pada output power supply. Baik, seperti ini sudah tersambung. Baik, di sini pada power supply terlihat di sini pada power supply ini terlihat tegangan yang dikeluarkan oleh power supply adalah tegangan konstan, yang dimana tegangannya lurus
seperti ini, tegangan lurus atau konstan positif, yang dimana di sini satu kotaknya ini memiliki nilai di sini yaitu 10 volt. Di sini ada kotak, berarti nilainya ini 10 volt karena saya tadi mengaturnya di power supply, yaitu output dari power supply itu 10 volt. Dan jika saya menambah di power supply ini misalnya 20 volt, di sini tegangan lurus ini akan naik untuk satu kotaknya. Misalnya seperti ini, tegangannya naik. Dan jika diturunkan, tegangannya akan turun seperti ini. Nah, ini tegangannya 10 volt karena satu kotaknya 10 volt dihitung dari 0 yang di sini. Baik, di sini di depan saya sudah ada variak atau variabel AC, di mana di sini inputnya yaitu dari AC, dan di sini ada outputnya berupa AC juga. Baik, di sini saya akan mengukur variak ini. Baik, di variak ini juga ada selektor yang dimana di sini dapat kita atur output tegangan yang keluar dari variak ini. Dan juga di sini ada input dan output. Baik, di sini penjelasan inputnya yaitu yang dimana jika ini fase, di sini outputnya juga fase. Dan jika ini netral, di sini outputnya juga netral. Dan bila di sini netralnya masuk ke fase, sebelah sini yang merah, di sini tidak akan keluar. Jika netralnya masuk di sini outputnya netral, dan jika di sini fase, di sini outputnya fase. Dan jika di sini inputnya netral, di sini outputnya tidak mau netral. Baik, itulah penjelasan singkat dari variak. Baik, di sini saya akan memasukkan variak ini. Baik, seperti itu. Di sini saya akan menentukan. Di sini saya akan menentukan untuk memastikan output tegangan yang dari variak apakah fase atau netral. Baik, di sini saya sudah mengarahkan multimeter ke arah 250 AC volt dan mengarahkan yang di sini mengatur terlebih dahulu selektor ke tegangan 20 AC volt, 25 AC volt. Baik, di sini ujung probe saya arahkan ke salah satu kabel dari output dan menyentuhkannya ke tangan. Jika ada jarum penunjuk menunjukkan angka, berarti ini adalah fase, dan jika tidak menunjukkan, ini adalah netralnya. Baik, di sini jarum penunjuk menunjukkan angka pada saat saya menyentuhkan ujung probe negatif ke tangan saya. Baik, seperti ini. Dan saya akan mencoba ke kabel output yang lagi satunya. Baik, di sini kabel yang satu juga fase karena output netralnya terkena fase dari input PLN, dan saya akan membalikkan input dari PLN-nya. Baik, di sini saya sudah memasukkannya dan mencobanya kembali di multimeter ini.
Baik, ini sudah tidak naik lagi. Baik, di sini ternyata naik, berarti ini fasenya. Tadi tangan saya kurang menyentuh probe, berarti ini fase yang datang dari output. Dan saya coba ke kabel yang satunya. Baik, di sini tidak skala penunjuk jarum penunjuk tidak menunjukkan, berarti ini adalah netral outputnya. Baik, di sini artinya di sini fase dan ini netral. Baik, sekarang saya akan menghubungkannya ke osiloskop untuk mengukurnya. Yang pertama saya hidupkan terlebih dahulu osiloskopnya. Baik, di sini osiloskop sudah hidup. Di sini saya menggunakan channel 1 untuk output dari variak, di mana fase ke positif atau negatifnya channel 1 di sini. Dan yang groundnya yang di sini ke netral dari output dari variak. Baik, di sini pada channel 1 sudah saya hubungkan, dan di sini sudah terlihat gelombang sinyal yang masuk ke osiloskop. Dan di sini saya akan mengatur variak ini ke 50 volt. Dapat terlihat di sini sinyal pada osiloskop naik. Baik, di sini dapat dihitung pada baik di sini agar mudah untuk pembacaan. Di sini saya akan mengatur output dari variak ke 100 volt. Baik, seperti ini tegangannya. Di sini mengatur ke posisi 0. Baik, di sini tegangan puncaknya dapat dihitung. Baik, di sini tegangan puncaknya dimana dihitung dari sini, yang dimana satu kotaknya itu memiliki nilai 10 volt, yang dimana 10 dikali skala di sini di 10 kali 10 kali dengan satu kotak yang di sini, berarti 100 volt, dimana di sini lebih sekitar 120 volt. Baik, dan tegangan rata-rata output dari variak ini saya arahkan di 100 volt. Baik, di sini sekarang saya akan menghitung untuk periodenya, di mana di sini untuk satu periode memiliki 4 kotak, di mana satu kotaknya yaitu 5 milisecond. Berarti di sini ada 4 kotak, di mana ada 5 milisecond, berarti 20 milisecond. Nah, untuk frekuensinya di sini channel 1 dapat dilihat frekuensi 50 Hz. Baik, dan di sini saya akan membandingkan variak dan power supply. Baik, di sini channel 2 saya akan hubungkan ke output dari power supply. Baik, di sini yang positif dan negatifnya saya hubungkan ke positif pada output power supply,
dan yang groundnya saya hubungkan ke ground. Baik, dan di sini hidupkan channel 2. Dapat terlihat di sini sinyal dari output power supply memiliki sinyal lurus atau konstan positif. Konstan positif di atas 0. Baik, jadi perbedaannya di sini yaitu jika output dari power supply memiliki output DC dan output dari variak memiliki output AC, yang dimana di sini output dari power supply pada channel 2 tidak memiliki yaitu periode dan frekuensi, dan jika output dari variak memiliki periode dan frekuensi. Baik, persamaan dari kedua ini, variak dan power supply, sama-sama memiliki input dari PLN dan sama-sama bisa tegangan outputnya bisa diatur dan sama-sama mengeluarkan tegangan, tapi tegangannya berbeda. Yang ini AC dan yang ini DC. Dan di sini pada kedua ini dapat juga mengatur variabelnya, dapat dikecilkan atau dinaikkan. Baik, jadi sekianlah video dari perbandingan variak dan power supply. Baik, demikianlah video pengukuran yang dapat saya lakukan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya tutup dengan parami santi. Om Santi Santi Santi.